Halo kakak-kakak pendamping Bina Iman, ketemu lagi dengan saya Anang YB. Kita akan masuk pada pembahasan materi Bulan Kitab Suci Nasional minggu yang kedua, terutama untuk Bina Iman, anak, dan remaja. Materi ini bisa diunduh pada bagian deskripsi video ini. Silahkan Anda klik, di situ ada linknya. Oke, sudah siap? Yuk, kita masuk pada pembahasannya biar kakak-kakak bisa membawakan materi ini dengan jauh lebih interaktif dan anak-anak senang mengikuti acara pendalaman kitab suci ini. Ya, hai, ketemu lagi di pembahasan dari minggu kedua bulan kitab suci nasional tahun 2022. Tema besar kita masih sama, yaitu Allah sumber harapan baru. Yang baru harapannya ya, bukan Allahnya ya. Nah, itu harus ditekankan terus biar kalimat ini bisa dipahami dengan lebih pas ketika kita bawakan di depan anak-anak maupun remaja Bina Iman. Oke? Yuk, kita mulai bagaimana tentang tema minggu kedua ini. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, video pada minggu pertama, kita bawakan acara ini dengan lebih menyenangkan ya. Hindari membawakan dalam format ibadat sabda biar anak-anak lebih lebih bisa kita ajak interaksi, kemudian mereka bisa sharing, bahkan kemudian mereka bisa membangun niat mereka ketika mereka selepas mengikuti acara ini. Mulailah dengan lagu pembukaan agar anak lebih riang dan bisa menyatu. Setelah itu, ajak mereka membuat tanda kemenangan kita, tanda salib, kemudian teman-teman pendamping menyampaikan pengantar. Pengantar ini untuk menarik atensi mereka dan menunjukkan, mengarahkan mereka ke dalam satu tema spesifik yang mau kita bawakan pada minggu kedua ini. Setelah itu, kita masuk pada intinya, yaitu kita bacakan teks dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Setelah itu, kakak-kakak perlu untuk memberikan pendalaman teksnya biar adik-adik maupun remaja Bina Iman ini lebih bisa memahami apa sih maksud dari bacaan yang tadi kita bacakan. Setelah itu, bantu mereka dengan penjelasan teksnya. Ya, setelah itu tugas kakak-kakak pendamping adalah mengajak kemudian melibatkan mereka untuk bisa berbagi cerita bahkan sampai dengan membangun sebuah niat dalam bentuk sebuah aksi nyata. Setelah itu, buatlah sebuah aktivitas misalnya dengan mencari ayat-ayat favorit dari yang tadi kita bacakan. Udah? Ya, udah. Setelah itu kita tutup dan kita berdoa bareng-bareng dan kemudian kita bisa nyanyi bareng sebelum adik-adik itu pulang ke rumah masing-masing. Ya. Nah, tema kita pada pertemuan kedua ini adalah Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Ya, wow, serasa kita lagi nonton sebuah film dari Marvel ya, ada pahlawan-pahlawan keadilan ya. Pasti keren banget tema ini. Oke, sebagai pengantar teman-teman bisa menggunakan bacaan ataupun guidance ini, ya. Mungkin di antara kita selama ini ada yang berusaha dengan penuh semangat untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang benar, dan juga pribadi yang adil. Tetapi bisa jadi juga ada yang lebih sering bertindak sebaliknya, gitu. Misalnya selama pandemi misalnya ini ya, bisa jadi ada sekelompok orang yang justru mencari selamat sendiri. Mereka menimbun masker maupun melakukan banyak-banyak hal yang mungkin tidak cocok dengan semangat kita, yaitu semangat untuk berbela rasa. Adik-adik nanti bisa dipancing untuk bisa menceritakan hal yang menurut mereka ini tuh nggak adil, entah itu di dalam suasana di sekolah maupun di pertemanan mereka, ya. Nah, hari ini kita diajak untuk merenungkan sekaligus mendalami sabda Tuhan, terutama yang mengarahkan perhatian kita pada perbuatan-perbuatan yang baik, yang jujur dan juga yang adil. Nah, ketika kita mencari hal-hal yang baik dan berbuat yang adil itu, Tuhan pasti akan hadir bersama kita. Nah, sebaliknya, jikalau kita mencari yang jahat, kemudian kita berbuat juga hal-hal yang tidak adil, Tuhan juga akan jauh, bahkan akan meninggalkan kita. Maksud sih? Yuk, kita langsung lihat cerita bagaimana Nabi Amos terlibat di dalam masyarakat kaum Israel. Nah, ini adalah bacaan-bacaan yang nanti bisa kakak-kakak pendamping bacakan atau nanti bisa bareng-bareng ya. Jadi mungkin ketika yang hadir ada cukup banyak, bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka bisa membaca bergantian.
Bisa juga yang laki dulu, kemudian yang perempuan, kemudian yang laki, gitu ya. Bacanya bisa berkali-kali biar adik-adik dan remaja yang ada dalam acara itu bisa mengikuti dan menyimak bacaan ini dengan lebih paham lagi ketika itu bisa diulang beberapa kali. Oke? Bagaimana dengan pendalamannya? Ya, biar adik-adik lebih paham, kakak pendamping bisa menggunakan beberapa bacaan seperti ini. Ya, misalnya pertanyaan pertama, yuk kita temukan 3 perintah Allah kepada orang Israel dalam teks tersebut. Ya, mereka akan buka kitab suci. Nah, kalau mereka mulai kesulitan, kakak-kakak pendamping bisa menunjukkan, nah, jawabannya ada di ayat ke-14 dan ayat ke-15. Terus kemudian pertanyaan kedua, apa sih sebenarnya maksud Tuhan dengan memberikan perintah tersebut? Perintah yang tadi pada pertanyaan nomor 1. Apa ya? Oke. Lihat deh di ayat ke-14. Gitu. Kemudian yang ketiga, apabila umat Israel tidak menuruti perintah Allah, apa yang akan mereka alami? Apa yang akan mereka hadapi kemudian? Jawabannya ada di ayat 16 dan ayat 17. Ya, bawakan itu dengan riang dengan bahasa anak-anak agar mereka lebih paham tentang maksud dari bacaan kitab suci ini. Setelah itu bisa jadi beberapa adik-adik atau remaja mulai kritis dan bertanya, apa sih Kak yang dimaksud dengan carilah dan cintailah yang baik? Ya. Nah, Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Ya, kakak pendamping bisa bisa menyampaikan seperti itu. Baik di sini lebih berkaitan dengan hubungan antar manusia, yakni hubungan yang harmonis dengan sesama. Baik itu apa sih, Kak? Nah, baik itu mengandung makna menyenangkan, indah, mengembirakan, dan berguna. Jadi kalau kita berbuat baik, mestinya kita bisa memenuhi 4 syarat ini, ya. Menyenangkan, hasilnya indah, menggembirakan, dan membawa kegunaan atau kebermanfaat bagi orang lain. Kemudian berikutnya ada kata-kata yang indah juga. Bencilah yang jahat, ya. Amos justru akan mengajak orang-orang Israel untuk membenci kejahatan. Ya, seperti di dalam kehidupan kita ya. Kita diminta untuk menjauhi hal-hal yang jahat. Jadi, kebencian itu akan membuat jarak kita dengan orang lain dan relasi kita atau hubungan itu menjadi tidak lagi terbangun. Nah, adik-adik dan remaja yang ikut dalam acara itu bisa ditanya, apakah dalam kehidupanmu kamu juga pernah membenci nih? Apa dong? Coba sebutkan. Gitu. Lalu mereka akan bisa menyampaikan, mungkin yang dibenci adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Keren banget. Misalnya contek, kemudian uh, menyakiti temannya, gitu ya, mengejek, dan hal-hal yang buruk, yang mungkin memang harus mereka benci. Gitu, ya. Kemudian ada juga kata-kata indah yang kita temukan dalam dalam bacaan tadi, yaitu tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Apa dong maksudnya, Kak? Ya, ini adalah berarti begini. Menegakkan keadilan di pintu gerbang itu berarti mempraktekkan pengadilan yang adil terhadap semua kasus. Atau kita diminta untuk mengedepankan keadilan, ya. Keadilan yang tidak ditegakkan itu akan menimbulkan penderitaan, teman-teman, ya. Ketidakadilan akan melahirkan ratapan, orang akan menangis, gitu ya. Terlebih karena akan membuat Tuhan justru meninggalkan mereka semua. Jadi pesan dari inti dari bacaan ini adalah, yuk kita terus-menerus menegakkan keadilan di posisi paling depan, ya. Setelah itu kita jelaskan kepada adik kita, lalu kita akan coba pancing mereka untuk bisa berbagi cerita, berbagi pendapat, gitu. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada adik-adik maupun pada remaja yang ikut di dalam bina iman kita. Pertama, apakah saya mencari, mencintai, dan melakukan hal-hal yang baik? Ayo, siapa yang biasa melakukan hal-hal baik? Perbuatannya seperti apa? Gitu. Ya. Pertanyaan kedua, apakah saya menghindari dan membenci hal-hal yang jahat? Oh, ini juga harus ya. Misalnya apa nih yang biasa kamu benci dan biasa kamu hindari? Perbuatan yang tidak menyenangkan atau mungkin perbuatan yang jahat menurut versi anak-anak dan remaja. Kemudian yang ketiga, apakah saya bertindak adil terhadap orang tua saya, kakak dan adik saya, dan juga teman-teman saya? Ataukah
saya melakukan ketidakadilan terhadap mereka. Ya deh, biar mereka yang sharing ya, gitu. Kemudian kalau itu sudah terjawab, baru kemudian kita pancing mereka untuk membangun sebuah niat. Yuk, apa sih aksi nyata kamu untuk kehidupanmu di kemudian hari atau mungkin mulai hari ini? Apa niat baikmu yang akan kamu lakukan setelah kamu menyadari beberapa hal yang tadi kita pancing dan sudah kalian sampaikan di dalam pertemuan Bina Iman ini. Gitu. Nah, sebagai aktivitas biar seru-seruan, teman-teman bisa mencari ayat favorit ya. Jadi kita buka lagi ayatnya, kemudian kita baca satu persatu. Kok aku suka yang ayat ke-16, Kak? Oke, keren banget. Kemudian cari deh kata-kata atau kalimat-kalimat yang inspiratif dari ayat-ayat itu. Apa yang kira-kira membangkitkan semangatmu atau membuat kamu menjadi aku tersentuh dengan ayat ini, gitu, ya, gitu. Tulislah kata atau kalimat itu secara indah di buku atau kertas ya, biar nanti bisa kita tempel di kamar belajar kita. Nah, untuk adik-adik yang mungkin belum bisa menggambar, belum bisa menulis, kakak-kakak pendamping bisa membantu mereka dengan membuatkan satu kertas yang sudah siap untuk diwarnai, sehingga mereka punya aktivitas yang mengembirakan dengan mewarnai, kemudian bisa membuat kertas itu menjadi jauh lebih indah ketika mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Oke. Nah, kalau sudah, berarti acara sudah selesai dan mereka sudah mendapatkan banyak banget manfaat dari pertemuan kedua ini. Ya, ajak mereka bernyanyi sebelum pulang, biar keriangan itu bisa mereka bawa sampai dengan mereka sampai di rumah. Ajak mereka berdoa agar niat baik mereka yang sudah dibangun itu bisa terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa, pastikan mereka untuk hadir lagi pada pertemuan minggu ketiga dengan mengajak beberapa teman yang mungkin belum hadir pada pertemuan kali ini. Oke, semoga kakak pendamping bisa membawakan acara ini dengan jauh lebih baik lagi. Oke, selamat bertugas.